الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا محمدا رسولا صادقا أمينا ونحمده حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الإمام محمد ابن عبد الوهاب rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitabnya Risalah Thalathatin Usul, Bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-thaniyatu al-amalu bih. Al-thalithatu ad-da'watu ilayhi. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Beliau memulai risalah Thalathatil Usul ini dengan basmalah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menulis surat kepada para raja, di mana surat-surat ini dimulai dengan basmalah. Kemudian beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ini adalah isyarat bahwasanya dakwah itu dengan kasih sayang. Dakwah itu dengan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan serulah manusia menuju jalan Rabbmu dengan hikmah, dan mau'izah hasanah, dan dengan mujadalah yang terbaik. Dan di antara syarat dari hikmah adalah yaitu kasih sayang, berlemah lembut dalam berdakwah. Kenapa? Karena kita ingin memberikan ilmu kepada mereka, memberikan ilmu, dan ilmu ini disampaikan dengan penuh kasih sayang. Ikhwati fillah, a'azzakumullah. Dan betapa indah muqaddimah yang beliau sampaikan ini, di mana beliau mendoakan kita, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Alangkah indahnya pembukaan yang beliau berikan kepada kita ini. Kemudian beliau mengatakan, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Diwajibkan atas kita mempelajari 4 masalah. Dan pernyataan beliau diwajibkan atas kita ini menunjukkan bahwasanya 4 hal yang di bawah ini adalah perkara yang wajib kepada semua orang. Karena beliau tidak mengatakan diwajibkan atasmu, tapi atas kita, atas beliau penulis, dan atas semua kaum muslimin untuk mempelajari 4 masalah. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Dan apabila disebut al-ilm, ilmu, itu maksudnya adalah al-ilmu syar'i, itu ilmu syar'i. Akan tetapi tidak semua ilmu syar'i yang wajib dipelajari oleh semua kaum muslimin, tidak. Akan tetapi sebagian ilmu saja. Karena nanti sifat dari ilmu itu ada yang fardu ain,
ada yang fardu kifai atau masyhur dengan fardu kifayah, kemudian ada yang bersifat mubah, ada yang bersifat makruh, dan ada yang bersifat haram untuk dipelajari. Ilmu yang bersifat fardu ain, inilah ilmu yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu yang berlandaskan dengan dalil tentang ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyhi, pengenalan kepada nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil. Jadi ini yang pertama, yaitu ilmu. Dan alangkah besarnya ilmu ini. Dan ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tauhid, ilmu tentang Allah, ilmu akidah, ilmu tentang nabi, ilmu tentang dinul Islam, tentang agama Islam ini yang berasaskan dengan dalil. Jadi maksud beliau bil adillah, dengan dalil artinya adalah dibangun di atas dalil. Bukan berarti semua orang harus menghafal dalil. Enggak, ini salah. Ini keliru. Karena mengetahui Allah, mengetahui Nabi, mengetahui Islam dengan menghafal dalil-dalil ini tidak diwajibkan. Akan tetapi maksud beliau adalah pengenalan kepada Allah, Rasulnya, dan din agama Islam. Ini harus berasaskan dengan dalil. Karena banyak orang yang menisbatkan diri kepada Allah, akan tapi dia tidak memahami hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Di antara mereka ada yang menulis jimat untuk pelarisan agar dagangannya laris. Ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang tidak mau ibadah karena dia tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya ada di permukaan bumi ini. Ini ilmu yang wajib. Kemudian ada yang ilmu yang bersifat fardu kifayah, seperti ilmu selain ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, seperti ilmu tentang qadhi, ilmu tentang hibah, ilmu tentang wakaf atau bahasa Indonesianya wakaf, ilmu tentang hal-hal yang lain yang tidak termasuk dalam lingkup hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang jual beli ini fardu kifayah. Tidak wajib semua orang paham. Tidak wajib semua orang paham tentang fikih fikih jual beli. Enggak, ini enggak diwajibkan oleh semua orang. Karena tidak semua orang butuh jual beli. Akan tetapi balakala dia butuh, maka wajib dia belajar. Wajib dia paham tentang ilmu tersebut. Kemudian ada ilmu yang mubah, seperti ilmu tentang matematika, ilmu fisika. Ini ilmu yang mubah untuk dipelajari. Kemudian ilmu yang makruh dipelajari. Ilmu yang makruh ini adalah dia asalnya mubah, akan lebih berlebihan mempelajarinya sehingga ia menjadi makruh. Seperti seseorang umpama fokus belajar ilmu duniawi sehingga dia nggak bisa sholat, nggak bisa wudu, nggak paham ini, maka ini tercela. Ini menjadi makruh. Hukum mempelajari ilmu tersebut menjadi makruh. Kemudian ada ilmu yang haram dipelajari, seperti ilmu tentang sihir, ilmu tentang perdukunan, ilmu untuk kekebalan. Ini semua ilmu-ilmu yang diharamkan mempelajarinya. Ilmu-ilmu yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, kemaksiatan, ini haram untuk dipelajari. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu. Kalau kita mengetahuinya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu tanpa amal
itu laksana pohon tanpa buah, tidak ada fungsinya. Dan yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu tersebut. Yang keempat, as-sabru 'alal adza fih, sabar di atas ilmu, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, harus sabar. Dan inilah 4 hal yang diwajibkan atas kita semua, memiliki ilmu tentang tauhid, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atas segala bentuk kesusahan dalam belajar dan mendakwahkan ilmu tersebut. Dan insyaallah hal ini memiliki dalil-dalil, insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bekasi, Senin 15 Juni 2020. Irham Abisono. Naam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.